Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang lebih hebat ujiannya melebihi ujian Allah kepada Rasulullah SAW. Bukan karena apa? Inna Allah ila habba abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta sama seseorang, Allah banyak meningkatkan ujian kepada dirinya. Untuk apa? Satu, nambahi pahala. Yang kedua, mengurangi dosa. Yang ketiga, meninggi derajat. Jadi sebetulnya musibah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Cuma kita nggak sadar. Bagi orang yang beriman dikasih musibah, mereka karena keimanannya yang kuat, nggak goyang keimanannya. Dikasih musibah bukan kemudian angkau, uri, was percuma, sholat, nggak suci-suci, bisa sholat. Sekarang yang butuh sholat juga siapa? Emangnya Allah yang butuh sholat? Itu kan fulan itu sholat nggak suci. Berarti namanya selalu kalau tak sholat suka suci. Dia wakil sih sholat suci. Dia wakil sih nggak sholat lah. Jangan bicara takdir dah sama Allah Subhanahu wa taala. Urusannya Allah, mau-maunya Allah, suka-suka bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikasih kaya? Siapa yang dikasih miskin? Bagian kita sholat bukan untuk kaya, tapi untuk apa yang lebih penting daripada kaya. Sudah ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah sudah selamat daripada neraka. Itu lebih penting daripada kekayaan apapun. Nah, orang yang iman di atas dunia dikasih mantap tuan imannya, dikasih mantap, dikasih musibah, dikasih ini, dikasih ujian, jago ya, melarat gara-gara sebab murtad. Nah, kenapa? Karena sebab imannya tak kuat. Ini di dunia, wa fil akhirah. Orang yang beriman juga akan dikuatkan ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di mana? Yang dimaksud di akhirat adalah alam barzakh. Alam barzakh itu adalah tempat di mana bukan termasuk dunia dan juga bukan termasuk akhirat. Alam barzakh itu akhir dari dunia, awal dari akhirat. Ibarat transit, ibarat tempat menunggu. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat barzakh alam kubur itu termasuk bagian daripada akhirat, termasuk bagian daripada akhirat. Artinya apa? Orang itu kalau imannya kuat, ketika meninggal di alam kubur ditanya malaikat munkar dan nakir, fatanal gabar, tukang fitnahnya kubur. Tukang fitnahnya kubur adalah munkar dan nakir. Tanya kita Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Mereka yang iman bisa jawab semua. Sahabat tanya, kan munkar nakir itu datang kepada kuburnya kita nanti dengan wajah yang menyeramkan, dengan membawa alat pukul. Walaupun ada juga riwayat yang mengatakan kalau datang kepada orang kafir bentuknya demikian, tapi kalau datang kepada orang yang beriman maka bentuknya daripada malaikat munkar dan nakir adalah menenangkan, menedukkan, membuat tenteram, nggak menakutin sama sekali. Walhasil satu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami pada saat itu? Sementara datang kepada kami malaikat munkar dan nakir dengan wajah yang menyeramkan, dengan membawa alat pukul, dengan bentakan yang lantang, dengan bentakan-bentakan yang keras. Apa kata Allah? Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Oh, kalau sudah dikasih enteng sama Allah jadi enteng semuanya. Kalau sudah dikasih kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat mentalnya. Sahabat siapa karena takut, tapi nggak mundur. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman, kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang beriman di alam kuburnya. Ketika mereka mendapat fitnah kubur, maka keimanannya yang kuat itu berpengaruh positif terhadap nasibnya dia di alam kubur. Apa itu? Takdir minallah bil qawli tsabit. Keteguhan, kekokohan, kemantapan dalam menjawab setiap pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir. Diceritakan Rasulullah SAW ketika memakamkan Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mentalqin
menuntun. Dalil ya, bahwa talqin itu bukan bid'ah. Nuntun orang meninggal di alam kubur itu sama hukumnya dengan nuntun bimbing orang ketika akan meninggal di kubur. Allah mau meninggal. Ketika sudah meninggal tetap bimbing tuntun. Nah, Rasulullah SAW tuntun ketika selesai proses pemakaman. Sayyidina Ibrahim putra beliau dituntun. Idza ja'aka, jika datang kedua malaikat Munkar dan Nakir kepadamu wahai putraku Ibrahim, wa sa'alaka, dan keduanya tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi. Kalau mereka juga tanya, wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Jawab, Rasulullah abi. Rasulullah adalah ayahku. Wah, terdengar seduh dan tangis dari arah belakang. Nangis yang nampak sampai keluar suara. Oleh sama Rasulullah. Belum selesai kita ini. Oleh siapa yang nangis sampai keluar suara? Ternyata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, ya wis itu. Selesai proses pemakaman semuanya. Umar, kenapa ini nangis? Itu duduk belakang tapi sampai depan suaranya. Ya Rasulullah, Ibrahim putra Anda ya Rasul ada meninggal dalam keadaan belum badai, tidak ada dosa bagi dirinya. Yang menalkin orang seperti Anda, ayahnya Rasulullah SAW. Saya Umar nyembah berhala pernah, bunuh anaknya sendiri juga pernah, bahkan dia membunuh Anda juga pernah. Malaikat udahnya capek nyatet dosanya saya ya Rasul. Kalau saya meninggal, yang nalkin saya, yang nuntun saya jemput ini siapa? Belum tentu orang semulia Anda ya Rasul. Jelas ya? Belum tentu orang semulia Anda ya Rasul. Maka turun ayat, yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman akan dimantapkan, diteguhkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jawaban-jawaban yang mantap, dengan jawaban-jawaban yang meyakinkan dari setiap pertanyaan daripada Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah tanya kepada Sayyidina Umar, "Kaifa bika ya Umar?" Kira-kira bagaimana keadaanmu wahai Umar jika datang kepada kamu Munkar dan Nakir dalam kuburmu, dalam keadaan bentuknya mereka menyeramkan, menakutkan, datang kepada kamu dengan wajah yang hitam kebiruan atau biru hitam hitam, kemudian cakar-cakarnya, kuku-kukunya panjang, dan nafas daripada Munkar dan Nakir panas, dan seterusnya dan seterusnya. Tatapan matanya tajam. Kamu ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, siapa saudaramu, apa agamamu, mana kiblatmu, dan seterusnya. Kira-kira apa yang kamu siapkan wahai Umar? Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah saat itu aku masih memiliki akal? Apakah saat itu aku masih memiliki sebagaimana yang aku miliki sekarang? Ya akal dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menjawab, nah ya, saat itu kamu bisa berpikir, saat itu kamu bisa menggunakan, memfungsikan akalnya kamu wahai Umar. Apa jawab Sayyidina Umar? Subhanallah. Jadi seperti jawab Sayyidina Umar, idan akfika huma bi'idznillah ta'ala, atas izin dari Allah aku cukupkan Anda atas mereka berdua ya Rasulullah. Aku jadikan Anda sebagai apa ya, kayak jimat, kayak gancu gitu, jurus pamungkas, harus kena gigi sekarang. Apakah saat itu saya bisa menggunakan akalnya saya? Ya bisa.
sebagai kecukupan bagimu untuk mereka berdua mengkaji Nabi. Subhanallah. Jawab Rasulullah SAW, Inna Umar la muwaffaq. Betul-betul Umar itu adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa menggunakan akal dengan daya. Kapan akal kita ini mendapatkan hidayah, taufik dari Allah, sehingga kita bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana jalan surga, yang mana jalan neraka. Kita punya akal, tapi kadang-kadang kalau akal ini tidak dapat siraman taufik dari Allah Subhanahu wa taala, justru kita gunakan badannya kita ini untuk hal-hal yang buat kita bahaya dunia sampai akhirat. Badan berakal, tapi tidak digunakan dengan semestinya. Bukan bodoh, bukan gila, bukan gak waras, pintar, berakal, cuma gak ada taufik. Yang mestinya baik ditinggalkan, yang mestinya buruk malah dilanggar. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian dalam satu hadis daripada sahabat Barra bin Azib, beliau mengatakan pernah sekali waktu kami keluar bersama Rasulullah SAW di dalam rangka mengantar jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Maka ketika kami sampai dari makam, ketika kami semuanya termasuk Rasulullah SAW sampai dari kuburan dan sudah mulai sahabat-sahabat yang lain menggali, maka Rasulullah SAW saat itu duduk. Kemudian beliau melihat ke langit dan sahabat-sahabat yang lain duduk ada di sekitar Rasulullah SAW. Duduk dengan tenang, seolah-olah di atas kepala kami ada burung yang sedang tinggal. Rasulullah SAW sedang memegang kain yang dipukul-pukul ke tanah. Memegang kain yang dipukul-pukul ke tanah. Rasulullah SAW seraya mengatakan, Ista'idhu billah min adzabil qabr. 2-3 kali Rasulullah bilang, mintalah perlindungan kepada Allah akan azab kubur. Selalulah kalian minta kepada Allah, ya Allah, lindungi saya daripada azab kubur. 2-3 kali Rasulullah berwasiat sedemikian rupa. Rasulullah melanjutkan, innal abdal mu'min, seorang hamba yang beriman itu, idza kana fi qita'in dunya, kalau sudah dia terputus daripada dunia, kemudian dia mau nggak mau, suka nggak suka, nggak bisa mundur, harus ketemu dengan akhiratnya, maka para malaikat akan turun dari langit dengan wajah yang cerah. Orang yang beriman soalnya yang meninggal, dengan wajah yang putih, yang cerah, secerah matahari wajah-wajah mereka para malaikat. Mereka membawa kafan dari surga dan juga membawa balsam dari surga. Balsam yang membuat jasad itu utuh. Jasad itu utuh. Kafan dari surga, kemudian balsam dari surga, sampai para malaikat itu semuanya duduk bersama si mayit. Sepanjang matanya mayit memandang, semuanya malaikat, sebaik malaikat yang mendampinginya. Kemudian barulah datang yang namanya malaikat maut. Mati, tapi belum dicabut nyawanya. Ketika kita mati, kalau kita beriman, berduyun-duyun malaikat datang, bawa kafan, bawa balsam yang dua-duanya dari surga. Setelah itu tak lama datang yang namanya malaikat baru untuk nyabut nyawanya kita. Kemudian malaikat maut itu duduk di sisi kepala kita sambil mengatakan, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang bagus, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan keluarlah nyawa roh kita saat itu dan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadah air. Gimana hadisnya? Berat apa enteng? Berat apa ringan? Ringan. Kita kalau masuk air berat apa? Ringan keluarnya. Ringan. Orang beriman itu keluarnya nyawanya dengan ringan.
sebagaimana ringannya air yang keluar dari wajahnya dan tempatnya. Kemudian malaikat maut mengambil, merenggut nyawanya, memegang nyawanya tadi itu. Maka kalau sudah nyawa tadi itu dipegang oleh malaikat maut, malaikat-malaikat yang banyak yang berduyun-duyun tadi nggak ninggalin nyawanya kita sendirian, didampingi terus sampai kita dikafani, nyawanya kita, rohnya kita dikafani dan dibalsem. Yang kedua-duanya diambil daripada surga. Kemudian keluarlah nyawa kita itu berbarengan dengan bau yang harum, seharum minyak misik yang tidak pernah ditemukan di atas dunia, di muka bumi. Bau harum seharum itu. Dan para malaikat berduyun-duyun bersamaan dengan rohnya kita naik ke atas langit. Fala yamurruna biha ala malaa'in minal malaikat. Tidak kita dan malaikat-malaikat tadi itu setiap ketemu sama malaikat, kecuali semua malaikat di langit mengatakan ma hadzir ruhut thayyibah. Bau harum apa ini? Rohnya siapa ini? Nyawanya siapa ini yang baunya harum? Ini nyawanya fulan bin fulan, disebut dengan sebaik-baik namanya. Sampai terus naik ke langit, sampai tembus ke langit dunia. Dan ketika sampai di batas langit dunia, para malaikat-malaikat yang mengantar kita mengetuk pintu langit dunia, minta tolong untuk dibukakan. Akhirnya dibuka. Sampai terus naik, sampai ke langit yang disitu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kita artikan Allah itu berdiam di langit ya. Ini bahasa agar kita paham. Kalau hakikatnya bagaimana kita nggak bakal paham. Contoh, tahu rasanya manis. Tahu rasanya manis kan? Saya mau tanya, manis itu gimana? Tahu rasanya pahit? Bedanya manis sama pahit gimana? Saya mau tanya, manisnya semangka sama manisnya apel, beda banget? Ya kok beda? Nggak bisa, dia sebenarnya kan jelas ya? Ya beda, pasti ujung-ujung itu. Nah ini cuma sedang rasa sendiri lah. Nah nanti rasa sendiri. Kita kalau beriman ini diri sampai kepada langit yang disitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, catat catatan amal baiknya ada di a'la illiyin, ada di tingkatan yang paling tinggi, dan kembalikan dia ke dalam bumi, kembalikan itu nyawa, kembalikan itu jasad kepada bumi. Karena apa? Karena sesungguhnya dari tanah mereka aku ciptakan, dan di dalam tanah mereka dikubur, dan nanti di hari kiamat dari tanah pula mereka akan dibangkitkan olehku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekembalinya roh tadi itu nempel lagi ke jasad, kan disambung bawahnya itu. Allah mereka itu kembali ke jasad, balik jasad itu, dikembalikan jasadnya, maka barulah datang dua malaikat Munkar dan Nakir, tanya amroh buka, maka dia menjawab ya Allah, mandi buka, dijawab ini al-Islam. Terus kamu kenal nggak siapa ini? Rasulullah SAW. Dua malaikat Munkar dan Nakir tanya, kamu kenal nggak siapa bulan? Siapa ini? Nggak disebut ini Muhammad enggak? Siapa nggak? Kamu kenal nggak siapa ini? Maka dikatakan Yusuf dituntut biladina aman bilgoli tabib, maka dia mengatakan huwa Rasulullah, dia adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus ditanya satu persatu sampai datang seruan dari langit, an sadaqa abdi, dia telah jujur yang jawab pertanyaanku, wahai karena itu telah jujur, benar ucapannya dia. Maka hamparkan baginya kenikmatan-kenikmatan surga dan kenakan kepada dirinya hiasan-hiasan surgawi, dan bukakan untuknya pintu daripada pintu-pintu surga, sehingga dari pintu itu bau harumnya surga, kenikmatan surga, keindahan surga bisa dilihat saat itu. Masya Allah, kamu nafsu Fatimah hidayah.
yang masuk khotimah itu saya. Nah, untuk kita umatnya Nabi ya. Kita kalau umatnya Nabi ya udah ada. Jalur terus so. Sekarang kalau kita ngandalkan diri kita sendiri pribadi, nggak pakai pertolongan siapa-siapa, dan di akhirat nggak ada bisa lolos kecuali Rasulullah. Seandainya kita bukan umatnya Nabi, jelas di akhirat kita bisa tolong siapa-siapa. Berarti kita ngadep sama Allah bahwa diri kita pribadi. Ya begitu. Sekarang rokok kecuali nggak ada jarak antara kita sama neraka kecuali mati rokok jelas. Kenapa? Kita ngadep kepada Allah dengan bahwa bukan pribadi. Nggak bisa minta tolong siapa-siapa kalau kita bukan umat dari Muhammad. Subhanallah. Kita umat dari Muhammad sama-sama. Kita masih punya apa ya? Ibarat senjata yang luar biasa ampuh, yaitu apa? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kemudian dibuat lapang kuburnya sepanjang sejauh mata memandang, tidak ada batas kuburnya. Dalam riwayat yang lain 70 dirham. Ada lagi yang berpendapat jadi bagian bawah dibuat lapang 40 dirham, bagian atas 40 dirham, bagian yang arah kakinya 40 dirham, bagian kepalanya 40 dirham, kanan kirinya 40 dirham, 40 dirham, 40 dirham. Pokoknya lapang, luas, jembar kuburin. Kemudian tiba-tiba datang sesosok makhluk yang wajahnya ganteng. Kemudian makhluk ini ngomong, berbahagialah kamu dengan apa-apa yang telah membuat kamu bahagia. Ini hari adalah hari di mana kamu pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung si mayit ini, sopo? Man anta? Siapa kamu? Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Maka si mayit bilang, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat. Kenapa? Kiamat surga. Kiamat surga, gak kanten habis jadi kiamat. Kenapa? Setelah kiamat sudah dia menyaksikan keindahan surga, dia menikmati sebagian dari kenikmatan surga. Dia ingin merasa total dari surga. Wes, hari wes surga. Kumpul mana ya dulu? Kumpul mana ya? Kumpul mana ya? Bujuku di surga. Dan kiamat jauh. Tak bisa. Bahkan ketika dia dapat kabar gembira dalam satu riwayat bahwa dia adalah orang yang beruntung. Tuh tempat kamu di surga. Sementara kamu toleh ada di sebelah kiri, itu tempat kamu dulunya di neraka. Seandainya kamu kafir, tapi untung kamu mati bawa iman, itu tempatnya kamu di surga. Aku boleh nggak turun ke dunia untuk minta atau minta waktu ngasih kabar kepada keluargaku? Nggak bisa. Sekarang waktunya kamu untuk tidur, istirahat sebagaimana tidur dan istirahatnya kemantenannya. Kemantenannya itu nggak dibangun kecuali oleh orang yang paling dicintainya. Istri nggak dibangun kecuali oleh suaminya. Mantenannya sampai ditanya itu apa gitu? Paham ya? Suaminya nggak dibangun kecuali oleh istrinya. Begitu sebaliknya. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya kemantenannya. Nanti kamu akan dibangun oleh orang yang paling kamu cintai. Siapa? Rasulullah SAW. Melek langsung kepada Rasulullah. Sebagaimana suami melek melihat istri melek pertama kali ketika bangun di pagi hari yang dia lihat adalah suaminya. Senang, bunga. Maka ketika itu melek mata kita itu tadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus begini sampai kiamat, sampai dia sudah enak kok. Itu kenikmatan hanya Allah beri kepada orang yang beriman. Ada pun orang yang kafir paling diri kira-kira ya Tuhan kondisi gak enak, kemudian Allah buat kuburnya itu sempit, datang malaikat dengan wajah yang menyeramkan, ditanya ya jawab, kemudian dipentung, yang kata Nabi SAW, dipentung itu kalau saya gunung dibuka bumi, dipentung dengan pentung yang menjadi rokok oleh anak dari turok, dari debu semuanya. Tubuhnya kita yang mungil. Jangan kita ya kalau itu tidak. Tubuhnya orang kafir, yang munafik, yang kafir, yang fasik, yang fajir, yang asik, yang musyrik, pentung, gunung
jadi debu. Tubuhnya dia bagaimana? Apa sama sekali dok? Enggak. Dikembalikan lagi rohnya, dibentuk mana? Teriak yang semua makhluk mendengar kecuali dua. Siapa itu? Manusia. Dan yang kedua adalah bangsa jin. Nah, hewan-hewan ini tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup semuanya dengar teriakan setiap penghuni kubur ketika disiksa oleh muka dan angin. Terus begitu keadaannya sampai neraka, sampai dapat wajah menyerang ke satu makhluk. Ditanya siapa kamu? Aku adalah amal burukmu, kemaksiatanmu. Sekarang kamu dapat kabar buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perbuatan diri kamu sendiri. Salam dewi. Apa katanya si mayit kafirin? Ya Allah, jangan sekarang kiamat, jangan sekarang kiamat, tunda ya Allah, tunda. Kenapa? Dikubur ya Allah, rasanya kok gini, ya Allah, dane rokok, ya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah, beliau kalau sudah lewat satu kuburan banyak nangis. Ya Allah, beda halnya sama kita sekarang. Dia kuburan pakai buyut ya. Kalau iskomprongnya ada Israel kan malah tak ada Israel. Kalau di orang ini Israel itu gampang urusan. Kadang bingung ada receh, jangan dibiasakan, jangan dibiasakan. Orang meninggal kok bingung ada receh, karena ada sebelum berada ciri jangan. Jangan lihat. Anak itu jangan sampai masuk, mau sampai ngaji. Masa bapak ibu ngaji itu liburan 600 peso juga sampai. Tata jalan 600 saya kurang yang dan apa itu? Kebiasaan apa itu? Orang itu seharusnya ingat mati kapan dokter mayit. Ini bunuh 500 saya kurang yang cerakakan, katoan rokokan, kadang-kadang aku begini, ya sih. Keluarga ini kita muslim orang botol. Ya apa kira-kira? Saya nggak paham. Saya pernah hadir taklim, diundang ceramah hadir taklim. Subhanallah. Lo kata saya jejer sama orang baunya bau koma. Mas saya nggak ada suka. Cuma aku bau koma guys. Yo taklim model ini. Sampai sekarang masih ada. Apa itu namanya? Takziah tapi sama botol. Apa itu ada istilahnya itu ya? Walhasil takziah musibah ini mati enggak? Jadi mau menakan lewat kuburan nangis, kemudian jenazah digotong nangis. Heran sahabat heran. Teman, kamu ini kalau diceritanya rokok Nabi, wah, nangis. Dalam kuburan kok cengeng. Dalam mati digotong kok gembeng. Apa itu istilah rokok sikap pada kubur seperti. Buat apa saya menangis yang jauh, yang dekat nggak saya tangisi. Lebih pantas saya menangis yang dekat daripada yang jauh. Ketahuilah, innal gabra awal manazilil akhirah. Kata Sayyidina Utsman, lupa dalam lari ya kamu. Sama sabdanya Nabi SAW, kubur ini adalah tempat daripada tempat-tempat akhir yang pertama kali kita sih. Mau nggak mau? Kalau mau merokok ada kubur, mau bersuatu ada kubur. Kubur adalah tempat yang pertama kali pasti kita singgahi. Lek seneng dek kubur, seneng tok salawasi tambah seneng. Makanya jauh dari kiamat sudah. Tapi yang saya tangisi bukan kalau saya dalam keadaan senang. Yang saya tangisi kalau saya dalam keadaan susah, dikubur susah. Kalau cerita yang dikubur susah itu surga. Orang terus dikubur susah, setelah itu susah, tambah susah, terus saya lawasi sampai kan rokok. Ya Allah, gak mati. Lo mati mari guys. Gak mati. Bukan tingkat atau level susahnya, sakitnya, perihnya, pedihnya sama, enggak sama. Tambah. Terus orang ngapalin, mempan. Oh biasa, aku disiram main panas dulu. Oh biasa, duduk ada Israel, apa ada yang bukan lagi? Tambah lorong. Itu yang saya tangisi. Saya mengatakan diambil mantu 2 kali, meninggalnya syahid. Kita ini siapa? Mantu ini siapa?
Yakin hatinya kita syahid, harapan kita tapi yakin. Saya ini tahu dibeli sudah jadi mati, tenang. Lebih peti mati positif, di mana mati seperti orang saya. Lebih peti ambil ambulan, di namanya ambil disuruhin karena kiri. Orang sekarang ini lebih takut sama rumah sakit daripada ambulan. Orang sekarang lebih takut sama makhluk daripada yang menciptakan makhluk. Orang sekarang ini mau kufur bisa sama corona, tadi nggak mau kufur bisa sama kuburnya. Siap ketemu corona, masker, hand sanitizer, kok lekon latus hand sanitizer, lekon masker itu kelas, beda sama bisa. AP di orang juta, kok kubur Al-Quran dan bocor, sholat di bolong-bolong, poso di penghormatan kok. Haji nggak tahu, umroh nabung juga belum. Udah menusuk kopi ngabin apa? Dunga nopo sih ada rumah, dunga nopo sih malas lah enak. Mas, terjun enggak nih. Dunga nopo lebih pengen segini, dunga kerja gak jeruk, enteng rezeki gini kerja mutang mati baru mesti enteng rezeki. Dunga nopo sih sama. Minta husnul khotimah itu diupayakan. Itu motor. Kalau boleh ini hadir. Nah, pernah diriwayatkan juga Sayyidina Hasan Basri. Pernah lihat seorang pemuda dalam keadaan tertawa. Ya Allah. Sayyidina Hasan Basri melihat seorang anak muda dalam keadaan tertawa terbahak-bahak. Guyu hitam. Tertawa terbahak. Sayyidina Hasan tanya, pemuda, sudah pernah lewat jembatan Sirat? Jawab, enggak. Pemuda, udah tahu kan nasibnya kamu surga dan neraka? Dijawab, enggak. Terus, apa perlunya tertawa? Dari mana asal muasalnya kamu tertawanya? Alasan kamu yang melatar belakangnya yang tertawanya apa? Ya Allah, mulai saat itu karena teguran Sayyidina Hasan Basri gak tahu 12 kayak mana, gak tahu 12. Kenapa? Ya iling jembatan Sirat kali guyo dan terus surga neraka kali guyo. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah lewat satu kubur, kemudian beliau berhenti di salah satu makam saat itu. Kemudian beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ahla diyaril mu'isha. Keselamatan senantiasa tercurahkan kalian kepada kalian semua, wahai kaum-kaum yang mendiami tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang hening. Wal mahalil mughfirah, dan tempat-tempat yang menakutkan. Kamu semuanya ini ahli kubur adalah pendahulu kami, orang yang mendahului kami, dan cepat atau lambat kami pasti akan mengikuti kalian. Ya Allah, Sayyidina Ali mendoakan mereka, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa mereka, maafkan kesalahan kami dan kesalahan mereka. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, beruntung betul orang yang kapan hidup dia selalu ingat akhiratnya. Dunia ini melalaikan, maka kita harus sering-sering diiring oleh akhirat. Cek lali yang itu. Dunia membuat kita lupa sama akhirat, maka kita harus sering-sering diingatkan sama akhirat dan kita lupa sama dunia. Ribut sampai sing tinggal ya, ribut sampai sing tinggal, omah ditinggal, Al-Quran gak tinggal. Ribut sama mobil, cicilan belum lunas wong hati. Sholat gak ninggal kita jalan kubur, justru nolong kita jalan kubur. Dalam satu riwayat dikatakan, setiap amal solehnya itu melindungi kita. Setiap amal solehnya kita hidup sini melindungi kita karena kita meninggal. Kalau sudah datang malaikat maut untuk nyambut nyawanya kita tahan sama mereka. Gak ada itu katanya sholat. Cari sisi yang lain, gak ada. Cari itu yang lain katanya puasa. Keliling di malaikat
sama amal solehnya kita. Wes, lu gua pulang, semuanya dulu. Kata malaikat, bukan lagi, tak tahu itu kok ini, waktu. Karena amal solehnya. Beruntung bagi mereka yang ingat sama akhirat, mereka yang beramal untuk hari hisab, dan mereka yang selalu qanaah dengan apa yang menjadi takdirnya mereka, merasa cukup, dan mereka selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina mengatakan, penghuni kubur, ketahuilah istri-istri kalian atau suami-suami kalian sudah nikah sama orang lain atau sudah kawin sama orang lain. Rumah-rumah kalian udah dihuni sama orang lain, bahkan sudah dibeli sama orang lain, udah jatuh ke tangan orang lain. Harta kalian udah dibagi. Ini kabar yang kami bawa, kata Sayyidina Ali masih hidup. Apa kabarnya kalian? Sayyidina Ali mengatakan sambil noleh kepada sahabat-sahabat yang lain, teman-teman beliau yang lain, ketahuilah kalau seandainya ahli kubur ini bisa jawab dan kita dengar jawaban mereka, niscaya mereka mengatakan wajadna khairazat at-taqwa, kami dapati sebaik-baiknya bekal di kubur di akhirat adalah ketakwaan. Masya Allah. Lalu hadirat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ayo ya watazawwadu fa inna khairazati taqwa. Berbekal dirilah kalian karena ketahuilah sebaik-baiknya bekal kalian, kata Allah, adalah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap orang yang bertakwa selalu mendapat jawaban, solusi dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap masalah yang dia hadapi. Mau masalah itu di dunianya, mau masalah itu di kuburnya, mau masalah itu di yaumul hisabnya, di mahsyarnya, di siratnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Iman dan Islamnya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidupnya kita penuh akan ketakwaan, dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah, ada berkemaksiatan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kasih lapang kubur orang tua kita, kubur kita, guru-guru kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah kasih padang kuburnya kita, orang tua kita, saudara-saudari kita yang sudah meninggal semuanya. Mudah-mudahan dikumpulkan lagi kita kelak di akhirat, dan neraka tapi di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya